Emil menulis satu catatan tambahan. Ada yang salah dengan tempat ini. Tempat ini menyimpan sesuatu lebih dari sejarah. Ini bukan sekedar reruntuhan belaka. Tempat ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang tak pernah pulang. Hari kedua, Emil Hartman duduk di meja lipat kecil di pos penjagaan, mencatat hasil penelitiannya. Tapi sepanjang malam tadi, dia tak bisa tidur. Sebab di lorong bawah tanah itu, dindingnya berbisik. Bukan suara angin, bukan tikus, tapi seperti suara tentara yang sedang berdoa, berteriak, menangis, semuanya sekaligus. Dan suara itu hanya muncul bila Emil sendirian. Sersan Mullen memberinya rekaman lama dari tim eksplorasi pertama yang dikirim masuk ke dalam bunker beberapa minggu sebelum Emil tiba. Pasukan, kita sudah sampai di bagian dalam. Ya, ada pintu logam lain di lorong. Apa itu suara langkah? Lari! Rekaman terputus. Tak ada yang tahu apa yang terjadi dengan dua tentara Inggris di dalam sana. Mereka tak pernah kembali. Emil memutuskan menyelidiki bagian terdalam dari bunker sendirian. Ia menyusuri lorong sempit, menandai jalannya dengan kapur putih, dan mendokumentasikan semua simbol-simbol aneh yang tergurat di dinding. Salah satunya membuatnya terdiam. Bukan simbol militer, bukan tanda biasa, tapi sebuah tulisan tangan dalam bahasa Latin tua. Non mortui sed damnati. Bukan orang mati, tapi yang dikutuk. Di ujung lorong, Emil menemukan sebuah pintu logam yang belum dibuka. Pintu itu bergetar perlahan, seperti ada sesuatu di baliknya yang bernafas. Ia mendekat dan menempelkan telinganya ke logam dingin itu. Hilfe, bitte, ich bin noch hier. Yang artinya, tolong, aku masih di sini. Suara itu bukan rekaman, bukan ilusi, tapi sangat nyata terdengar. Dan yang paling mengerikan, itu adalah suara ayahnya sendiri. Padahal, ayah Emil telah wafat di front timur lebih dari 2 tahun lalu. Tiba-tiba, lorong bergetar. Dinding-dinding berbisik lebih keras. Dan dari balik pintu, tercium bau besi hangus, bau keringat, dan bau tanah basah bercampur darah. Emil mundur, panik, tapi sebelum ia bisa kabur, sesuatu tergurat sendiri di dinding sebelahnya, seperti ditulis oleh tangan tak kasat mata. Buka, cepat buka pintu ini, atau mereka tak akan pernah tenang. Kini akhirnya aku mulai percaya kata mereka, tempat ini memang menyimpan jiwa-jiwa yang tertinggal. Dan kini, mereka mulai memanggilku. Emil Hartman kini yakin, bunker tua ini bukan sekedar peninggalan perang. Tempat ini adalah perang itu sendiri yang belum berakhir. Malam itu, ia kembali memeriksa peluru bertuliskan inisial ayahnya. 2 huruf, H dan H, tak mungkin kebetulan. Heinrich Hartman adalah seorang perwira medis yang hilang di front timur. Emil dibesarkan tanpa tahu persis apa yang terjadi dengan ayahnya. Tapi sekarang, seperti ada jejak yang tertinggal di tempat ini. Emil meneliti catatan-catatannya, menyusun kembali kronologi dari simbol, suara, dan peluru yang ia temukan. Lalu ia menyadari satu hal, simbol Latin yang tergurat di dinding, bukan sembarang doa. Itu adalah bagian dari ritual penyegelan. Bukan untuk menjaga sesuatu masuk, melainkan agar sesuatu tak keluar. Esoknya, Emil bersama seorang tentara pengawal, Korporal Lewis, memeriksa sisi barat lorong. Di sana, mereka menemukan bekas ruang interogasi yang telah runtuh sebagian. Di balik reruntuhan, ada lukisan dinding yang nyaris tak terlihat. Bukan seperti grafiti militer biasa, melainkan siluet manusia tanpa wajah, tertusuk bayonet, tapi masih berdiri. Dan tepat di bawahnya, tertulis dalam aksara tua, Die zurückkehrenden Wächter. yang artinya, penjaga yang kembali. Emil membuka salah satu peti logam tua, tersegel rapat.
Di dalamnya, ia menemukan buku log militer berbahasa Jerman. Buku itu milik Dr. Heinrich Hartmann. Dengan tangan gemetar, Emil membacanya. Hari ke-14 eksperimen, tahanan tidak lagi merasa sakit, tidak lagi tidur. Mereka kehilangan suara, tapi terus menatap kami. Kami terlalu jauh, dan sekarang mereka mengingat kami semua. Jika aku tak kembali, kuburkan buku ini. Jangan biarkan siapapun membacanya. Bukan untuk kebaikan mereka, tapi untuk keselamatan kita semua. Tiba-tiba, lorong kembali bergetar. Cahaya lampu padam satu persatu. Korporal Lewis menyalakan senter, tapi tak ada pantulan. Di balik lorong gelap, ada sesuatu yang berdiri di ujung. Tinggi, diam, dan hanya matanya yang menyala merah redup. Emil menarik Lewis. Mereka lari kembali ke pos, tapi sebelum menutup pintu besi, Emil sempat melihat bayangan itu tersenyum. Apa yang dilakukan ayahku di sini, ini bukanlah bagian dari perang. Tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua dari peperangan. Bisik Emil pelan. Dan sekarang, koridor ini mulai membuka kembali pintunya.